Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ahlul Bait Kak Yuli yang saya sayangi karena Allah, dan ibu-ibu semuanya, jamaah perumahan yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah waktu yang singkat ini insyaallah kita akan belajar tentang bab riba ya. Koperasi yang mau dibuat simpan pinjam. Oke, syirka ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi pertanyaan dari Ahlul Bait, Ustazah gimana kalau bahas tentang riba saja? Karena ada yang ingin buat koperasi tapi khawatir dengan riba. Itu saya salut ya. Yang khawatir itu saya salut ya. Berarti sangat berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Karena biasanya kalau orang yang belum ada ilmu dia gas aja. Pokoknya kalau mantap gas aja. Tapi alhamdulillah kita belajar sedikit tentang bab riba. Apa sih riba? Apa sih yang nggak riba? Masa sih hutang itu nggak boleh? Bukannya dalam agama Islam ada hutang piutang. Terus mana hutang yang boleh? Mana hutang yang tidak boleh? Jadi nggak semua hutang itu tak boleh. Ya. Kemudian nanti akan saya berikan indikator kenapa transaksi itu dianggap sebuah riba dan kenapa apa transaksi yang dianggap tidak riba. Contoh Bu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Saya ambil sebuah contoh. Sebelum saya mulai ada dalil wa halallahul bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Contoh, misalnya Bu Mary, Ustazah, iya, saya mau jual mukena untuk Ustazah. Oke, berapa harganya Bu Mary? Kalau cash 500.000 saja. Kalau kredit 600.000 saja. Boleh enggak tuh? 600.000 itu Ustazah bisalah 6 kali bayar. Kalau cash 500.000, kalau seandainya kredit 550.000 misalnya. Boleh? Boleh? Galau menjawabnya. Ini sebelum kita bahas test drive dulu, saya mau lihat aja dulu. Boleh? Sampai di situ boleh. Kalau sampai di situ boleh aja. 50.000-nya adalah ujroh, upah, karena Bu Mary sudah meringankan beban saya. Maka 50.000-nya upah. Tapi ditambahlah sama Bu Mary kata-kata lain. Ustazah, iya, kalau Ustazah telat bayar, denda 5.000 sehari. Boleh nggak? Maka dia menjadi ada indikator ribanya. Kita bahas pelan-pelan ya. Anggu udah lumayan dah, jadilah ya. Kita bahas pelan-pelan. Tidak semua hutang piutang itu tidak boleh. Banyak hutang piutang yang dibolehkan.
Sebelum saya bahaskan apa yang riba, apa yang tidak riba, saya jelaskan bahwa konsep hutang piutang atau konsep pinjam meminjam itu sah dalam fikih muamalah. Kenapa dia sah? Karena konsepnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Jadi selagi konsepnya adalah menolong, tapi ingat tanpa melanggar syariat, hukumnya boleh. Ini sebelum kita kooperasi terlalu jauh, kita bahas aja dulu. Banyak orang yang bilang arisan itu riba. Pernah dengar di luar sana? Wah, katanya arisan riba. Coba kita bahas, dari mana letak ribanya arisan? Dari mana letak tak bolehnya arisan? Contoh, oh Ustazah, ini udah ada yang nanya ke saya. Dan udah membantah-bantah saya jelaskan aja apa adanya. Kenapa ibu bilang arisan tidak boleh? Katanya gini, satu, arisan itu kan hutang piutang saja. Membuat orang berhutang katanya. Terus saya jawab, lah emangnya kalau berhutang kenapa? Berhutang kan gak apa-apa, yang penting dibayar, betul? Lah kalau nanti orangnya meninggal gimana Ustazah? Lah kan ada ahli warisnya, betul? Lah kalau dia nggak sanggup bayar gimana Ustazah? Dia pasti ikut arisan yang dia mampu bayar. Nggak mungkin penghasilannya cuma 5 juta, dia arisan 10 juta. Betul ya? Nah itu yang pertama. Yang kedua katanya, nanti kalau arisan tuh saja, siapa yang tercabut namanya, ngajak orang makan-makan ke rumahnya, atau ngajak traktir temannya makan. Saya bilang, lah emangnya kenapa traktir teman makan kan sedekah? Apakah jadi salah? Tidak. Tidak bisa itu dijadikan indikasi terus kita mengatakan riba itu nggak boleh. Nggak, arisan itu nggak boleh. Yang ketiga katanya, biasanya ada beberapa arisan Ustazah yang kalau udah tercabut arisannya, sebagian diambil untuk upah orang yang menyimpannya, kayak gitu ya. Upahnya dipotonglah 10.000, 15.000. Emangnya kenapa? Asal dia ikhlas, udah disepakati dan itu bagian dari ujroh, upah. Boleh juga. Jadi arisan itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah arisan dalam sistem lelang. Tahu? Itu banyak di Pekanbaru. Ini kita ikut arisan semua nih. Katakanlah total arisan kita uangnya 20 juta. Siapa yang mau lebih banyak dipotong, dia yang dapat keluar. Itu yang tidak boleh. Misalnya saya bilang 19 juta. Oke. Kak Yuli bilang 18 juta. Bu Mary bilang 17 juta. Setelah itu orang diam semua. Maka yang dapat adalah Bu Mary. Itu lelang. Itu nggak boleh. Tapi selagi dia sistem arisan kayak ibu-ibu biasa, yang kayak kita lakukan itu tidak ada masalah. Kita balik ke bagaimana hutang piutang tidak ada masalah kalau dia meringankan beban. Kan orang butuh duit nih, koperasi buka usaha. Bukan diberatkan tapi harusnya diringankan. Apa yang menjadi indikator riba? Satu, menjadi indikator riba atau tidak boleh dia dilakukan. Satu, jika ada dendanya. Tadi udah paham ya? Maka segala hutang yang berdenda adalah riba. Loh kenapa riba Ustazah? Iya dong, konsep awal pinjam meminjam adalah meringankan beban. Tapi kalau pada akhirnya nanti dia kena denda, itu memberatkan beban. Paham? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep dari riba adalah adanya piramida terbalik. Pernah dengar kata-kata piramida terbalik? Misalnya nih Bu, Ibu meminjam uang. Katakanlah ke bank atau ke teman atau ke siapapun. Itu ada namanya konsep bunga namanya. Konsep piramida terbalik. Katakan Ibu minjam 20 juta. Piramida pertama karena ada denda dia nggak boleh. Yang kedua ada konsep piramida terbalik. Katakan Ibu minjam misalnya 20 juta. Ibu diamanahkan untuk mengansur selama 1 tahun misalnya. Atau 1 tahun selama 20 bulan karena dia 20 juta misalnya, atau mengangsur selama 24 bulan lah, 2 tahun lah ibaratnya ya. Nah itu kalau Ibu angsur sebulan 2 juta, sebulan 2 juta, sebulan 2 juta, kelihatannya dia flat, Ibu membayarnya 2 juta. Tetapi sebenarnya bulan pertama sampai tahun pertama itu dalam 2 juta komposisinya adalah bunganya 1.200.000, modalnya cuma 800.000. Paham?
Sehingga nanti kalau ibu udah ngangsur selama 1 tahun, harusnya udah membayar lunas 24 juta, kenyataannya masih ada hutang. Kenapa? Karena yang ibu bayar banyaknya adalah bunganya. Modalnya hanya sedikit dalam 2 juta itu. Pernah mengalami saudara atau kita beli mobil 300 juta, kemudian dikredit 50 juta, 5 juta sebulan. Capek membayar 5 juta, 5 juta, 5 juta. Udah 2 tahun membayar, pas mau melunaskan, ujungnya 280 juta juga masih. Padahal kita udah mengeluarkan uang banyak. Tapi yang kita keluarkan lebih banyak bunganya dibanding modal pokoknya. Paham ya? Nah, sehingga dia menjadi riba ini nggak usah mikir dosa dulu lah. Mikirin dunia aja kita udah rugi banget. Oke, indikator riba ada piramida terbalik. Pernah beli rumah, kredit rumah, udah dibayar sejuta sebulan, sejuta. Pas mau ngebom, nggak berkurang modalnya, sedikit yang berkurang ya. Padahal udah betul lumus kita membayarnya tiap bulan. Karena yang kita bayar dalam 1 juta, lebih banyak lagi bunganya dibanding. Makanya bank, saya terus terang aja nih, kalau ada orang bank nengok online kacau juga sih ini ya. Makanya piramida terbalik itu kenapa? Piramida terbalik balik gini. Bunganya itu di atas. Jadi kalau ibu flat bayar 2 juta setiap bulan, dia piramida tapi terbalik. Ini tahun pertama ini, yang di atas ini bulan pertama. Dalam 2 juta, itu pokoknya cuma 500 ribu. 1.500.000 itu bunganya. Katanya boleh dilunaskan setelah tahun kelima. Kalau rumah kan 15 tahun. Ala diambiaknya bungonya sadonya, baru disuruhnya melunaskan. Paham nggak? Jadi 5 tahun tuh banyaknya bunganya. Makanya dia balikkan di piramidanya. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga itu lebih banyak bunga dibanding modalnya. Makanya ada konsep boleh dibom setelah 1 tahun ya, gitu kan? Boleh dibom setelah 5 tahun ya. Kenapa? Dia udah untung dulu dengan bunganya. Apakah sifatnya dia bank atau instansi atau apalah, wallahu a'lam bishawab. Termasuk manusia antara rentenir tahap wallahu a'lam bishawab. Makanya saya sampaikan, sebenarnya pinjam meminjam itu boleh. Tapi kalau dia sampai ada piramida terbalik, dia mematikan dan menyusahkan manusia, keluar dari konsep memudahkan, malah menyulitkan orang lain. Nah, lebih parah lagi, kalau nggak sanggup bayar, diapain barang ibu? Diambil barang, diambil mobilnya, yang udah ibu angsur dikembalikan nggak? Mau kayak gitu hidup? Jangan enggak. Apakah Islam membolehkan kayak gitu? Mustahil. Islam tidak agama yang menyulitkan seperti itu. Lepas. Pertama ada denda. Kedua ada piramida terbalik. Udah capek membayar 3 tahun. Tinggal 2 tahun lagi, Bu. Ujung enggak terbayar. Digemboknya mobil tuh. Ditariknya mobil. Yang 3 tahun tuh hilang. Allah kirim. Sementara asuransinya lunas kalau kita meninggal. Udah meninggal kita apa guna mobil itu lagi? Nah, seperti itu. Kelihatan nggak dia membunuh? Kelihatan sekali. Membunuh dalam tanda kutip. Maka riba ini nggak usah mikir dosa dulu, dia udah merugikan banget. Orang nggak paham-paham agama, ngerti angka saja dia tidak akan mau. Nggak usah paham agama kali, ngerti angka aja, biasanya dia tidak akan mau. Dia menjadi ditarik barang tanpa mengembalikan. Oke? Kemudian pertama apa tadi? Karena dan kedua karena piramida yang keempat karena, yang ketiga karena ditarik barang tanpa mengembalikan uang, betul ya? Yang keempat, dia tidak sesuai dengan konsep pinjam meminjam yang sebenarnya. Dalam fikih muamalah ada rukun hutang piutang. Saya pelan-pelan nih. Nanti ibu akan paham asuransi itu jadi boleh atau enggak, kartu kredit itu boleh atau enggak. Nanti kita akan paham. Sampai nanti ke koperasi endingnya. Kita bisa jawab karena kita tahu rumusnya dulu. Yang namanya hutang piutang atau pinjam meminjam itu ada rukun. 1, harus jelas orang yang meminjam. Yang meminjam adalah nelaluki. Ini pura-puranya. Jelas orangnya? Jelas. Yang kedua, harus jelas orang yang meminjamkan. Namanya piutang, betul? Yang meminjamkan misalnya Kak Yuli. Ada orang yang meminjam?
Ada orang yang meminjamkan? Orangnya ini harus jelas. Nggak bisa gaib orangnya nggak jelas yang mana. Atau kepada mesin. Makanya kenapa pinjol itu menjadi tidak boleh? Manusianya ini nggak jelas. Uang siapa yang kita pinjam nggak jelas. Dia kehilangan rukun dari hutang piutang. Paham maksudnya? Makanya PAYLATER itu tidak boleh. Karena nggak jelas ini uang siapa, uang mesin. Paham ya? Pertama apa tadi? Rukun dari hutang piutang. Satu, ada orang yang meminjam. Siapa yang minjam? Nela Luki. Siapa yang meminjamkan? Kak Yuli. Ada orang yang meminjam, ada orang yang meminjamkan, dan yang ketiga jelas barang yang dipinjam. Kan gitu kan? Pinjam Kak, ini nauzubillah ya, pura-pura aja. Pinjam Kak uang 10 juta. Ada barang yang dipinjam. Tiga-tiganya harus jelas. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kalau ibu kemudian meminjam uang, katakanlah ke, ya sulit saya menyebutnya, katakanlah ke bank kayak gitu ya. Ibu minjam uang, ibu ada tukang yang meminjam. Siapa yang meminjam? Ibu ya, betul ya. Barang yang dipinjam ada jelas uangnya ya. Yang meminjamkan siapa? Nah jelas siapa, uang siapa itu. Nah makanya dia menjadi tidak boleh. Karena dia nggak sempurna rukunnya. Rukunnya itu menjadi tidak sempurna. Kalau tidak sempurna rukunnya, maka tidak sahlah dia menjadi sebuah akad dari hutang piutang. Sampai sini paham atau bingung? Paham atau bingung? Jadi yang meminjamkannya nggak jelas siapa orangnya. Yuk kita bahas yang lain. Sebelum ke koperasi nanti dia semakin enak. Asuransi itu boleh nggak? Asuransi boleh nggak? Kami nggak kena tipu asuransi. Curhat pula. Oke. Sekarang katakan saya pakai asuransi kesehatan. Oke? 1 juta sebulan. Saya bayarlah 1 juta sebulan, 1 juta sebulan, 1 juta sebulan, 1 juta sebulan. Saya udah bayar 10 bulan. Berarti udah keluar uang saya berapa? Berapa? 10 juta. Saya udah bayar 10 juta. Tahu-tahu bulan ke-11. Bulan ke-11 saya sakit jantung. Ini nauzubillah contoh. Maka harus pasang ring jantung. Pergilah berobat ke Malaysia untuk masang ring jantung. Ring jantung butuh dana katakan 300 juta. Dibayarlah oleh asuransi. Ini konsepnya apa? Kalau uang 300 juta berarti saya punya utang 290 juta, betul? Kalaulah dia dianggap hutang piutang, ada saya yang berhutang, ada uang yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan saya, selanjutnya itu uang siapa? Itu yang nggak jelas, makanya dia jadi nggak boleh, paham nih? 290-nya itu uang siapa? Kalau saya meninggal, kata orang asuransi lunas. Loh, kata orang asuransi, kata Allah. Itu, jadi lemahnya itu nggak jelas uang siapa. Jadi rukunnya itu nggak terpenuhi. Paham atau bingung? Dia ada indikator riba. Itu sama dengan kartu kredit. Saya minjam, saya beli, kemudian saya bayar berangsur, telat denda, uangnya uang siapa nggak jelas. Saya beli handphone 25 juta pakai kartu kredit misalnya, lalu saya gesek, saya kreditlah 2 tahun, itu pinjam meminjam, betul? Dia menjadi riba. Kenapa dia riba? 1, telat denda, oke? Yang kedua, nggak jelas uang siapa. Jadi cacat dia secara transaksi dalam hukum fikih muamalah Islam, fikih syariat Islam, ekonomi Islam. Boleh pakai kartu kredit kalau hanya dijadikan sebagai alat. Saya mau beli handphone harga 25 juta, saya tembakkan uang saya ke kartu kredit itu, baru saya gesek untuk dapat poin supaya reward biar belanja lebih murah saja, itu bisa. Tapi saya tembakkan dulu duit itu. Saya mau beli handphone harga 5 juta, saya ambil handphone saya pakai M-Banking, saya tembakkan ke kartu kredit saya sebelum saya bertransaksi, itu boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan indikator riba sudah? Kemudian asuransi sudah, termasuk pendidikan semuanya.
kita investasi 10 juta nanti cairnya 250 juta. Itu kan uang siapa, Bu? Ya. Kemudian asuransi kesehatan sudah, oke? Sekarang koperasi bagaimana sih? Itulah yang menjadi pertanyaan besar kita. Jadi kalau arisan tadi boleh nggak? Arisan tadi boleh nggak? Boleh. Nah sekarang koperasi. Kalau BP dan JS itu dia adalah bagian dari fasilitas pemerintah. Dia ada subsidi dari pemerintah. Dendanya bukan riba, dendanya bagian dari punishment, hukuman. Contoh, Ibu, kita buat kesepakatan ya, kalau telat datang kalau telat datang ke pengajian tiap bulan denda 10.000 ya. Ya sama dengan itu. Bukan berarti nggak boleh ada denda dalam hidup ini. Boleh ada denda dalam hidup ini. Kalau gosip denda 100.000 yo. Bisa buat aja denda, nggak apa-apa. Enak, di rumah ini bebas gosip. Siapa yang suami istri anak bergosip, denda 100.000. Nanti 100.000 itu uang makan-makan. Itu bisa. Jadi dia bukan bagian dari unsur profit dari transaksinya, tapi dia untuk menekankan agar orang membayar. Paham sampai sini? Nah, koperasi. Katakan dia koperasi simpan pinjam. Bahasa lainnya itu syirkah. Apa namanya? Jadi koperasi itu ada dalam agama Islam. Namanya syirkah. Sebelum saya jelaskan, udah jelas dia ada dalam agama Islam. Boleh koperasi itu. Perlu dijelaskan nggak kenapa boleh? Nah, satu, ada nggak indikator yang tadi? Pertama, kalau telat denda per hari, tentu dia riba. Jadi kalau bisa dihindari. Yang kedua, dalam proses perhutangan, kalau kita minjam uang koperasi, apakah ada piramida terbalik? Tidak ada. Cuman ada lebihnya loh Ustazah. Minjamnya 1.000.000, ngembalikannya 1.500.000. 500 itu sama dengan kredit mukena Bu Mary tadi. Paham gak maksud saya ini? Itu upah, itu bukan bagian dari riba. Karena koperasi memudahkan kita. Dengan itu kita membuka usaha, misalnya nih ya. Nah, usaha misalnya, lalu kemudian kita lebihkan dan endingnya nanti kelebihan 500.000 itu adalah untuk kepentingan bersama. Clear sampai sini? Satu, dia tak ada denda. Yang kedua, dia cuman ada sifatnya upah. Oke? Tidak ada piramida terbalik. Dan yang paling mantap dalam koperasi ini, orangnya jelas. Jadi kalau kita minjam duit, tahu itu duit siapa. Itu tadi uang Kak Yuli tadi, jelas orangnya yang mana. Paham maksud saya ini? Nah makanya syirkah itu boleh. Ini semua anggota koperasi. 1.000.000. Yang minjam saya. Tahu saya uang siapa. Karena yang meminjamnya jelas. Nah itulah the mean of ikrar. Atau ijab kabul. Atau takrir. Boleh. Asal jauhi unsur dendanya. Dijauhi. Kalau unsur upahnya kan untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti ada dendanya, misalnya, maka kalaupun nanti ada dendanya yang dibuat secara diam-diam, hanya untuk sekedar memberikan peringatan, pada akhirnya ada upaya memutihkan, itu jauh lebih bagus. Jadi diputihkan dendanya misalnya. Karena kan begini, kalau kita sebagai perempuan, pengen misalnya buat koperasi, katakan kita pengen jualan kecil-kecilan, nggak ada modal, kemana kita pinjam? Tentu ke kawan-kawan kita juga. Ke anggota kita juga. Kan itu konsepnya ta'awun. Jadi kalau dalam agama Islam, konsep ta'awun, koperasi itu jelas boleh. Tapi maaf kalau sudah sifatnya asuransi, udah kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, itu jangan. Yang lalu biar berlalu, ke depan jangan diulang. Karena kenapa? Karena itu adalah bagian dari proses keluar dari konsep ta'awun. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalaupun berkah kita, nanti kita tidak bahagia dalam hidup ini. Maka saya sering bilang, kurangi keinginan di atas pemasukan. Orang beriman, keinginannya harus lebih rendah dibanding pemasukan. Maka demin dia adalah rendah hati. Supaya kita tidak terjebak ke dalam hal-hal yang tadi. Kalau dia mau tanyakan, silahkan. Kalau tidak, kita pulang, Kak Yuli. Oke. Oh iya, siap. Cukup? Oke ya?
Ada kegalauan. Sama Ndung. Kalau Andung kreditnya di luar konteks koperasi tadi, dan kalau Andung mengkreditnya ada artikan minjam uang misalnya ke bank atau kredit usaha gitu ya, ada denda nggak? Kemudian kalau enggak, Yang pasti ada bunga. lah pasti bertanya ya. Kalau udah ada bunga itu nggak bisa lagi Dodong. Hah? Kalau kelebihan membayar sifatnya upah atau bunga setiap bulannya? Kalau bunga nggak bisa. Hah? Walaupun bunganya flat dia tetap bunga, nggak bisa. Jadi Bu, Ibu pernah dengar kata-kata ini bayarnya flat loh, pernah nggak dengar? Belilah rumah nih flat 2 juta per bulan. Pernah dengar nggak? Flat tuh duitnya yang flat 2 juta. Tapi bunganya nggak flat. Bunganya piramida terbalik. Tahun pertama dalam 2 juta itu bunganya 1.500.000. Modalnya 500.000. Nanti makin ke ujung baru modalnya dibanyakkannya. Jadi yang flat itu kebanyakan adalah duitnya, bukan bunga dan modalnya. Tapi kalaupun ada bunga yang sistemnya flat, pokoknya 3,5%. Setiap transaksi setiap bulan cuman 3,5% atau 1%, tetap dia tidak boleh. Gitu dong. Jadi minjamnya ke koperasi nanti dong. Oke, mantap ya. Kalau enggak sama Bu Yulin dong. Anda berada di tempat yang tepat dong. Anda habis sama Kak Yuli, sorry ya. Pesan sponsor ya, enggak ya. Bank Syariah. Oh, iya. Bank Syariah di atasnya tetap Bank Indonesia. Kecuali ada Bank Syariah Indonesia. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah yang saya ingin tanya, bisa Julu-julu. kita menghimbau jemaah supaya ramai datang ke lirik, bisa. Kita adakan door prize, ini apa enggak? Kemudian yang kedua, yang Ustazah katakan itu termasuk saya. Siap. Kami kemarin sudah membentuk Ustazah, banyak anggota kita mau ikut koperasi. Saya riba. Jadi kita kena kurang pengetahuan, kita dibentuk. Iya. Karena riba itu kan, jadi karena kekurang pahaman. Kemudian apabila kami jadi membentuk misalnya jadi Ustazah, itu pakai angka juga sebaiknya Ustazah, sifat pinjam bisa. Maksudnya pinjam jasanya di mana Ustazah untuk kemajuan koperasi kita? Atau kita simpan pinjam aja tidak ada jasanya atau di mana bagusnya Ustazah? Terima kasih. Sekali lagi kalau ujroh jasa nggak apa-apa. Kalau ujroh jasa nggak apa-apa. Yang penting bunga per bulannya nggak ada dan dendanya nggak ada. Tidak jasa. Iya. Ujung-ujungnya dibanya juga ke bunga per bulan dibanya. Oh jangan. Jadi jasa itu gimana cara kita? Jasa itu bisa di breakdown per bulan. Tetap bisa di breakdown. Tapi sifatnya nggak 3,5% per bulan. 2,5% per bulan. Tidak. Boleh misalnya 1 juta dibayarnya jadi 1.050.000. Ya boleh dibayar di awal, di akhir, di tengah atau di breakdown per bulan. Dia tidak per bulan. Iya benar. Teknisnya aja dimainkan. Yang door prize gimana? Oke, jadi gini Bu. Mungkin sering ada yang ragu. Apa beda antara judi dengan kayak 17 Agustus? Permainan, door prize. Saya jawab sekarang atau bulan depan? Lain temanya nih. Oke, siap ya. Oke, saya jawab ya. Jadi gini. Door prize kan gini ada dalil ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum, hai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian khamar, meminum minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah karena itu perbuatan syaitan. Kalau saya jelaskan yang mana judi. Judi itu gini Bu. Judi itu adalah kita datang bareng-bareng,
Kita nyumbang 100, 100, 100, 100, 100, 100, taruh di 100 tuh di depan, nih pura-puranya kayak gitu. Siapa yang pemenangnya, saya yang diuntungkan, mereka semua ini dirugikan. Itu judi. Paham nggak? Judi itu harus ada modal. Misalnya kita masuk ke tempat judi, modal 100 juta. Semua orang kena modal 100, 100 juta, 100 juta, 100 juta. 5 orang. Main judi kita berlima. Maka saya menang 500 juta, yang lain buntung. Itu judi. Paham nggak maksud saya? Beda dengan door prize. Beda dengan gini, pemerintah buat atau perusahaan membuat lomba sepeda bersama. Naik sepeda jalan-jalan santai di Car Free Day. Naik sepeda lah jalan santai di Car Free Day. Nanti ada door prize. Sekarang saya tanya, duit door prize itu kewajiban orang yang naik sepeda atau dapat dari pemerintah, proposal, dan uang masyarakat? Kan bukan dari peserta kan? Nah itu tentu boleh Bu. Kayak door prize. Itu kan entah dari sumbangan orang, entah dari pintu ke pintu, entah dari rumah ke rumah. Itu tentu boleh. 17 Agustus. Ya, ada lomba karung, jugu-jugu-juk. Yang menang. Apakah yang kalah dirugikan? Tidak, karena dia tidak wajib membayar, betul ya? Bayarnya dari mana? Dari masyarakat. Ya, dari pemerintah subsidi atau dari manapun lah itu. Jadi yang namanya judi itu ada yang mati, ada yang hidup. Sementara door prize nggak ada yang mati, cuman dia nggak dapat aja. Paham? Oi, kuat pahamnya. Jadi jangan semua nggak boleh, kacau kita. Karena ada yang bilang lomba 17 Agustus haram. Lomba panjat pinang haram. Itu kan mengundi nasib. Lomba panah haram. Lah dia jadi haram kalau kita dipaksa untuk membayar masuk ke ruangan itu. Kalau kita kalah kita rugi, kalau kita menang orang rugi. Nah, itu judi. Kalau nggak kayak gitu nggak judi dia. Betul, Hah? Saja, maksudnya gini saja. Kita di komplek ini setiap tahun kita ada permainan game. Game itu yang musik orang yang itu apa itu yang dimaksud daerah. Intinya kita juga kan kita mau lingkar angka. Itu karena ditanyakan. Iya. Sama dengan 17 Agustus itu. Iya, betul. Itu nggak apa-apa, Bu. Karena uangnya kan random. Dananya dari sumbangan warga. Dananya dari macam-macam, proposal ke orang besar, proposal dari perusahaan, dari sumbangan warga. Itu bukan judi namanya. Kalau kalah pun kita ndak rugi kita. Minimal kita happy. Nah, yang judi itu kita bertaruh dengan modal yang sama. Paham ya? Bertaruh kita dengan modal yang sama. Ya. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jalan santai pakai kupon, itu kan bayarannya bukan dari orang yang berjalan santai, dari pemerintah, dari sponsor. Jangan semua ndak boleh, kacau kita. Gitu ya. Ada nih mau syariah, baik, tetap kalau deposito tetap tidak sesuai syariah, Bu. Walaupun dia, maaf, bank syariah, di atasnya tetap bank Indonesia konvensional. Dia nggak jauh-jauh dari aturan itu. Kenapa deposito tidak dianjurkan? Karena konsep dari deposito adalah investasi. Kita sebagai penanam modal. Kita nanam modal, oke? Kalau kita sebagai nanam modal tuh dalam bahasa Arabnya muzara'ah dan mudorobah namanya, ya. Kita sebagai penanam modal, silahkan sebenarnya saya nanam modal di usaha bakso teman saya. Nanti saya tahu usahanya adalah bakso. Saya nanam modal ke usaha teman saya yang jualan mie ayam. Tahu saya uang saya dipakai untuk mie ayam. Yang menjadi kelemahan dari deposito adalah ketika kita tanam modal, kan itu tanam modal tuh ya, nanti uang kita kan diputarnya, kita tidak tahu kemana dia diputar. Itu yang menjadi problem. Makanya kalau ibu punya rezeki, ibu alihkan ke investasi yang mirip dengan deposito, namanya SR misalnya, sukuk retail. Itu kita tahu kemana uang kita diapain, diinvestasikan kemana kita tahu. Ya, entah ke bangun pesantren, entah ke sekolah ini gitu ya. Coba nanti dicari solusi lain. Kalau sekedar nyimpan di bank boleh nggak?
Bank nyimpan doang nggak masalah. Yang penting kita tahu berapa modal uang kita di dalam itu. Yang penting bunganya tidak diambil. Daripada ibu nyimpan uang di genteng, di bantal, nggak ada yang sanggup nyimpan uang di bawah bantal. Nggak ada lagi sanggup. Silahkan simpan, tapi yang penting tahu modal kita berapa. Kalau ada detailnya, bagi hasil dalam pekerjaan apa, kalau jelas bagus, gas, nggak masalah. Adakah di bank syariah? Kalau ada gas, nggak masalah. Uang kita ditaruh ke sini, detailnya nanti macam-macam ya. Uangnya digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oh, silahkan. Kalau yang saya tahu kan deposito main online aja sekarang ya. Di konvensional tuh deposito main handphone aja, pakai m-banking, masukkan deposito, nanti cair otomatis. Kalau jelas akadnya dan kita tahu bahwa uang kita diapain, bagus. Lanjutkan. Silahkan. Oke. Sip. Kalau kita nanam usaha, ibu jualan bakso, kemudian saya sebagai penanam atau investor, saya taruh uang 5 juta, untung 4 juta. Ibu bagi ke saya 2 juta, buat ibu 2 juta. Itu boleh? Boleh, itu namanya bagi hasil, bagus. Tapi resikonya ibu rugi, saya rugi. Tinggal modalnya nanti diganti nggak oleh ibu. Nanti dibicarakan dalam akad dan kesepakatan. Intinya koperasi gas. Dong nanti boleh pakai koperasi. Karena kita cuman punya harapan dengan koperasi. Tapi ada juga koperasi yang tidak sesuai syariat, banyak yang dibuat ada. Tapi kita jagalah itu ya. Oke, yang ada statement juga koperasi bunganya besar, kok itu kita nggak tahu kenapa dia jadi besar. Tapi pasti ada yang salah dalam akadnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa ala hazhin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab.